Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikasih masalah, dikasih yang nggak enak, itu sebetulnya lagi apa? Di ujung disiapkan surprise, kejutan. Makanya kalau udah dikasih tahu dari sekarang, begitu ada masalah, asik, hadiah. Ada masalah, surprise. Entenono hadiah, entenono surprise, mesti enak. Ada yang nonton ini kemudian ngomong, Habib, aja mau gedebus. Gedebus itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa suwe gitu ya, Jawa kuno. Gedebus. Jangan asal bicara nggak ada dalilnya. Zaman sekarang ini dolar dalil. Dikasih dalil yang nggak mudeng. Ya udah nih, dalilnya simple. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu ayat turun ketika Kanjeng Nabi SAW lagi duduk dengan sahabat. Kemudian Nabi ngomong sama sahabat, dekatnya ada batu. Rasul bersabda, kalau ada kesulitan masuk ke dalam batu itu, maka kemudahan akan mengejar masuk ke dalam batu itu, kemudian akan mengeluarkan kesulitan itu dari batu itu. Artinya apa? Kesulitan gak pernah berlepas, gak pernah pisah dengan yang namanya kemudahan. Maka turunlah ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang benar, terjemahan menurut tafsir, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan yang lain. Artinya bersama kesulitan yang sama terdapat dua kemudahan. Kemudahan nomor satu, solving problem, menyelesaikan masalah. Kedua, kemudahan nomor dua, surprise, kejutan. Dalil berikutnya, qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pengajian, maulid, sholawatan, zikir, istighfar, ziarah kubur, birrul walidain, silaturahim, cari nafkah untuk pasangan, cari nafkah untuk anak, cari nafkah untuk orang tua, murah, senyum, sedekah, berderma dan lain sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, maka dia Allah, bukan Habib Muhammad, bukan Habib Novel, bukan Habib Muhammad Syarif, bukan Gusmus, bukan Syekh Fulan, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Gubernur Fulan, bukan Presiden Fulan, bukan pejabat Fulan, bukan Jenderal Fulan, bukan. Yaj'allahu Allah yang menjadikan untuknya. Sorry bro, Allah yang turun tangan. Yang turun tangan Allah yaj'allahu makhraja. Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Iling-ilingin nih kilo, Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Apa yang Allah buat untuknya? Makhraja, mumet seperti apapun, masalah seperti apapun, ruwet seperti apapun, Allah yang berikan jalan keluar. Pertanyaan saya, kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa nutup? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, selesai nggak masalahnya? Selesai. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya setelah dikasih solusi sama Allah, dikasih jalan keluar sama Allah, wa yarzuqhu, Allah kasih dia rezeki yang sifatnya surprise, kejutan. Kenapa dikatakan rezeki kejutan? Ini terjemahan murni terjemahan ala Habib Novel. Allah memberikan rezeki berupa kejutan. Kenapa kejutan? Karena nggak pernah bisa dipikir, dikira-kira nggak bisa, datang dari arah yang nggak jelas, arahnya dari mana nggak ngerti, ujuk-ujuk wono, kan namanya surprise, kejutan. Rezeki berupa kejutan dan Allah yang ngatur. Pena anteng meneng rezeki teko, wah masya Allah, nikmat. Paham nggak? Baru 1 menit. Jelas? Apa yang jelas? Oh, surprise-nya toh ini. Surprise. Jadi kalau ada masalah atau hadiah. Jadi kalau Anda terlilit hutang nggak bisa bayar, besok mau ditagih, mau dihajar, masalah atau hadiah? Kalau istri Anda marah-marah menuntut minta cerai, masalah atau hadiah? Kalau anak Anda teriak-teriak kemudian tidak mau sekolah, masalah atau hadiah? Kalau tiba-tiba Anda pas gak pakai helm ketemu polisi ditilang, masalah atau hadiah?
jawabnya paling nggak jelas Gus. Monggo. Masalah atau hadiah? Jawabannya sederhana, itu bukan masalah, itu hadiah. Tapi hadiahnya sama Allah dibungkus dengan masalah. Bungkusnya masalah, dalamnya hadiah. Makanya kamu jangan lihat bungkusnya. Kadang yang namanya kekasih menyembunyikan intar belian di balik yang namanya kertas koran, dibungkus kertas koran, ternyata dalamnya intan dan berlian. Ketika kekasih terima, apa iki? Kamu cuman kasih aku kotoran di kertas yang kotor, ya. Kemudian bungkus yang kotor, menghina, mencela, mencampakkan. Ketika dicampakkan, diambil sama kekasihnya, dikasihkan orang lain. Ini hadiah dariku. Nah, yang lain terima, masya Allah, terima kasih. Gak lihat bungkusnya, lihat yang memberi, dibuka, ternyata isinya intan berlian. Bejonya luar biasa. Nah, yang sering menyebabkan kita gagal mendapatkan karunia Allah, hadiah dari Allah, ruwet delok bungkus, gak tau delok sengirim. Sibuk lihat bungkus, gak pernah lihat yang ngirim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat yang ngirim Allah, pasti husnudzon, pasti prasangka baik. Dalam bungkusnya ini yang ruwet, di dalamnya ada hadiah yang luar biasa. Karena itu jangan pernah ngeluh lagi kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena keluhanmu saya tolak mulai hari ini. Ini lebih sadis Gus Mus nih. Paham semuanya? Kok jadi diem semua kenapa? Ditolak keluhannya ya. Gak usah berkeluh kesah. Udah ngaji pengajian, zikir ya, guyon ya guyon, makan ya makan. Masalah adalah hadiah. Habib punya masalah enggak ada, yang ada hadiah. Setiap masalah saya anggap hadiah. Makanya hidup saya penuh dengan hadiah. Ya, penuh dengan hadiah. Yakin saya sama Allah Ta'ala. Rugi kalau nggak yakin sama Allah. Kalau nggak yakin sama Allah, suruh yakin sama kamu. Moh aku. Saya suruh yakin sama kamu gitu ya. Kamu yang kaya, suruh percaya kamu orang kaya. Moh aku. Suruh percaya kamu orang pintar, nggak mau. Percaya kamu orang hebat, nggak mau saya. Moh, sing pintar dadi bodoh ya iso akeh. Yang kaya tiba-tiba miskin melarat, akeh utang ya akeh. Betul. Yang kuat tiba-tiba jadi stroke, naudzubillah min dzalik, gak iso obah ya akeh. Tapi kalau Allah selalu kuat, selalu kaya, selalu hebat. Makanya ikhwani rahimakumullah, teruslah berharap, bergantung, bersandar pada Allah Ta'ala. Tinggalkan semua sandaranmu kepada selain Allah. Jelas? Dah, ojo salah terima ilmu. Ya udah, kalau begitu mulai besok jangan kerja. Berharap sama Allah. Nah, ini belajar nggak lulus nih. Yang saya omongin tadi semua sikap hatimu begitu, fisik, guyu mesem, gak ada duit nih, gak punya duit, keluar ke pasar, ngapain? Ibadah. Ngapain? Cari nafkah. Pasar sepi, gak masalah, Gusti Allah ramai terus. Masya Allah, asyik. Enak enggak bisa begitu? Enak. Makanya jaga hatimu, aku akan jaga hatiku. Kita punya hati masing-masing. Mari hati kita masing-masing kita jaga.